سبيل الدموع سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga melalui majelis ini Allah berikan kepada kita semua futuh. Allahumma ftah lana waftah alaina waftah bina. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu ulama yang jasanya luar biasa dalam sejarah perkembangan keilmuan Islam adalah Imam Nawawi. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau ini wafat tahun 676. Lahirnya tahun 631. Berarti berapa umurnya ketika meninggal tuh Pak? 45. Mana yang lebih muda daripada Imam Nawawi ketika meninggal? Sudah tua-tua semua. Walaupun beliau wafatnya itu cepat, terhitung cepat wafatnya tepat. Umur 45 tahun sudah wafat. Akan tetapi karya beliau sampai sekarang masih kita rasakan manfaatnya. Kalau yang paling masyhur barangkali dalam kajian-kajian umum itu adalah kitab-kitab hadis beliau. Seperti Syarah Sahih Muslim, judulnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Yang paling terkenal Syarah Sahih Muslim siapa yang tulis? Imam Nawawi. Yang juga masyhur kitab hadis beliau apa? Riyadhus Shalihin. Nah, ini juga lumayan, luar biasa. Riyadhus Shalihin. Kalau yang juga terkenal dipakai dan dihafalkan untuk anak-anak di pesantren itu kitab Arba'in Nawawi. Dalam fikih juga kemampuan beliau tidak diragukan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mempelajari misalkan mazhab Syafi'i, maka salah satu ulama yang akan selalu disebut dalam mazhab Syafi'i adalah Imam Nawawi, inilah dia. Kenapa? Karena usaha beliau untuk mentanqih madhab setelah sebelumnya dilakukan oleh Imam Ar-Rafi'i, dilanjutkan oleh Imam Nawawi. Maka kalau orang sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau menjadi mufti menjadi mufti dalam mazhab Syafi'i, itu harus menguasai kitab Imam Nawawi ini. Judulnya Minhajut Talibin. Imam Nawawi. Judulnya Minhajut Talibin. Jadi jangan dianggap Pak mazhab ini perpecahan umat. Enggak. Mazhab ini sebenarnya adalah madrasah. Sebenarnya adalah perguruan fikih. Kalau seseorang ingin menjadi mufti, contohnya kalau dalam bela diri itu kalau orang ingin menjadi master, maka dia harus mempelajari satu cabang bela diri sampai misalkan sabuk hitam, contoh. Ya. Sama dengan fikih juga.
Kalau orang ingin menjadi mufti dalam mazhab Syafi'i, maka dia harus pelajari ini mazhab Syafi'i dari dasar. Dari mana? Nah, dari misalkan mulai dari Risalah Jami'ah atau mulai dari Safinatun Najah, mulai dari Matan Taqrib wal Ghayah, lanjut kepada kitab syarahnya Fathul Qarib, nanti lanjut kepada Qurratul Ain dengan syarahnya Fathul Mu'in atau pakai hasyiahnya I'anatul Talibin. Nanti baru kemudian dipelajari ini Minhajut Talibin. Kalau sudah dikuasai Minhajut Talibin, baru seseorang bisa dikatakan sebagai mufti. Mufti apa? Mufti mazhab Syafi'i. Kalau dia mau kemudian menjadi mufti mazhab lain, mazhab Maliki, boleh juga. Belajar juga mazhab Maliki dari sabuk putih, istilahnya Pak ya. Dari dasar. Kemudian dipelajari pula sampai kitab pegangan muftinya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tadi kan pegangan muftinya adalah karya Imam Nawawi. Minhajut Talibin. Nah, kalau dalam mazhab Maliki nanti judulnya Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil. Kalau dia mau mempelajari pula nanti mazhab Hambali, silakan dipelajari pula sampai kepada kitab judulnya Syarhul Muntaha. Itu mazhab Hambali. Kalau dia mau menjadi mufti pula nanti mazhab Hanafi, silakan dipelajari pula sampai kepada kitab judulnya Mukhtasar Quduri. Nah, ini 4 Umdatul Mufti. Pegangan mufti masing-masing madhab. Kalau sudah dikuasai 4 ini, baru seseorang bisa mendapuk diri menjadi mufti lintas madhab. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu. Zaman sekarang orang sudah merasa menjadi mufti lintas madhab. Sudah merasa mampu untuk membandingkan antara satu pendapat mazhab ini dengan mazhab ini. Sumber kamu dari mana? Google. Ya. Itu sama dengan orang mengatakan, kamu bisa mengajar capoeira, jadi mengajar silat, jadi taekwondo, jadi karate, jadi belajar apa dulu kamu? Sabananya ambo belajar tari piring. Tapi kudu-kudunya mirip. Enggak bisa seperti itu. Lalu teknik-tekniknya bagaimana? Ya saya banyak baca dan banyak nonton film Tony Jaa, nonton film Jackie Chan katanya. Enggak bisa seperti itu. Mesti dia diakui oleh guru kungfu, diakui oleh guru karate, diakui oleh guru silat, baru dia kemudian bisa ngajar, baru dia bisa katakan saya sudah bandingkan masing-masing bela diri seperti ini. Ini mohon maaf Pak, pernah dulu di tempat kami, saya tidak sebut nama ya. Ada orang membuka perguruan silat di sekolah. Ada orang membuka perguruan silat di sekolah. Tapi dia belum dapat izin untuk buka perguruan, langsung datang utusan IPSI ke sekolah kami ketika itu. Mengatakan ini kamu belum patut untuk buka perguruan silat. Kamu ini makamnya baru untuk belajar, belum untuk buka perguruan. Ini silat. Tapi kadang-kadang akhir zaman ini orang kalau untuk agama dianggap enteng saja, dianggap remeh saja. Untuk silat baru ketat ya Pak ya. Untuk dokter mungkin ketat juga, tapi kalau untuk agama bisa orang sekarang menjadi mufti lintas mazhab modal cuma ensiklopedia. Padahal masing-masing mazhab sebagaimana tadi kita sampaikan itu punya kurikulum masing-masing. Ya, aku sabuk putih, aku sabuk kuning, nanti sampai sabuk hitam seperti itu. Gambarannya kira-kira. Kalau kita bandingkan dengan Baledini. Siapa itu yang berjasa dalam mazhab Syafi'i? Nah, inilah dia Imam Nawawi. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, dalam kajian tauhid juga luar biasa. Beliau punya kitab judulnya Al-Muwafaqat. Bukan Al-Muwafaqat Imam Syatibi ya. Imam Nawawi juga punya kitab Al-Muwafaqat. Nah, balik kepada kitab hadis tadi. Sebenarnya Bapak-bapak Ibu-ibu, ulama banyak juga nih yang menulis kitab yang judulnya Arba'in. 40 hadis-hadis pilihan. Banyak. Tapi kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi ini yang paling masyhur dan paling banyak dipakai. Kenapa? Karena memang sistematika penulisan beliau ini, Imam Nawawi ini melampaui zamannya. Luar biasa memang Imam Nawawi. Kalau dicek itu hadis pertama dalam Riyadhus Shalihin ataupun di dalam kitab Arba'in beliau, yang beliau cantumkan pertama kali hadis yaitu innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hanya saja amal itu dengan niat. Niat ini penting, Pak. Ya, niat ini penting.
Dan kalau dalam ilmu kawaid fikih, hadis innamal a'malu binniyat melahirkan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Dan masalah al-umuru bimaqasidiha ini melahirkan banyak lagi masalah-masalah lain, Bapak-bapak ini. Nih, saya kasih contoh ya, al-umur bimaqasidiha. Kalau dalam masalah fikih, contoh kasusnya adalah tentang talak. Talak, menjatuhkan talak kepada istri itu kan ada dua cara. Yang pertama namanya tolak itu tolak sharih, frontal. Suami berkata pada istrinya, saya ceraikan kamu. Nah itu namanya apa tuh? Itu talak, jatuh talak satu. Tapi ada lagi namanya talak ini, talak kinayah, kiasan. Jadi dia bicara pada istrinya, kamu pulang sajalah ke rumah emak kamu. Ini kalau di Riau Pak ya, kalau di Minang beda lagi Pak. Kalau di Minang bukan perempuan yang angkat kaki ya Pak ya, tapi laki-laki yang angkat kaki, karena di Minang itu laki-laki yang tinggal ya Sumando ya. Jadi sinetron-sinetron itu tidak berlaku di Minang. Kalau sinetron-sinetron ya Pak ya, kalau berkelahi suami istri siapa yang angkat koper? Istri. Kalau di Minang, lalu di Surau malam. Makanya masjid dulu ramai, masjid sekarang sepi. Kalau dulu berkelahi suami istri, kemana suaminya pergi? Ke surau, alhamdulillah. Jadi di sini kayaknya aman-aman aja rumah tangga. Makanya jarang ke masjid. Ya, itu namanya talak apa? Talak kalau ada niat, kinayah. Jadi kalau misalkan suami bilang, pulanglah kamu ke rumah orang tua kamu. Kalau dalam hatinya niat talak, baru jatuh talak. Tapi kalau tidak pakai niat, maka tidak jatuh talak. Itu contoh. Ini hati-hati Pak ya, kalam-kalam seperti tadi walaupun cuma pernyataan assalamualaikum, udah pergi dulu ya. Saya pergi dulu, abang pergi dulu. Kalau diniatkan talak, jatuh talak. Tapi itu tergantung niat, karena ini kinayah, tidak gamblang menyatakan talak. Itu dalam fikih. Dalam akidah juga ada ini pembahasan niat. Apa contoh? Ini adik saya bilang ada kawannya yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat seluruh jawaban pertanyaan. Al-Quran tidak menjawab seluruh pertanyaan. Saya jawab, memang Al-Quran tidak memberikan seluruh jawaban untuk pertanyaan secara detail. Tapi Al-Quran itu memberikan kunci untuk seluruh jawaban. Apa kunci untuk seluruh jawaban? Contohnya, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang tahu kalau kamu tidak tahu. Jadi kalau ditanya orang, ada enggak di dalam Al-Quran rumus Pitagoras dibahas? Enggak ada, tapi Al-Quran menyuruh kita untuk bertanya kepada ahli. Jadi kuncinya dikasih, walaupun detailnya enggak dikasih. Atau ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sebagian ulama menafsirkan ulil amri itu orang yang paham, orang yang profesional pada bidangnya. Jadi kalau misalkan kita berobat, kita bertanya masalah kesehatan, yang kita taati siapa Pak? Ulama. Kalau orang-orang bercocok tanam, yang dia taati siapa? Insinyur pertanian, seperti itu. Tapi kalau misalkan pernyataan tadi diniatkan untuk menghina Al-Quran, Al-Quran ini tidak memberikan jawaban untuk semua pertanyaan saya, itu namanya menghina. Kan kaji tauhid jadinya. Saya bandingkan seperti ini Pak, ini contoh Pak ya. Kalau Allah itu punya otak atau tidak? Allah punya otak enggak Bu? Tidak. Kenapa? Karena Allah bukan makhluk, bukan fisik, ya, bukan, Allah tidak berorgan seperti manusia. Tapi kalau ada orang bilang Allah tidak berotak dengan niat mencaci, kafir tuh. Ya, jadi hati-hati untuk masalah niat. Dan ini yang diletakkan pertama kali oleh Imam An-Nawawi, innamal a'malu binniyat. Sababul wurud hadis ini apa? Tentang seorang laki-laki, dia sudah melamar perempuan. Setelah dilamar perempuan hendak akan dinikahi, turun perintah hijrah. Perempuannya pergi hijrah, laki-lakinya itu gampang lah ya enggak. Ini gambarannya kita lah Bapak Ibu, jangan dikira hijrah itu gampang ya. Bapak Ibu misalkan baru lunas cicilan KPR rumah. Tuh ada cicilan rumah baru selesai dibangun. Tiba-tiba turun perintah hijrah, berarti rumah yang baru dibangun itu diapakan? Terpaksa ditinggalkan, tidak ada dijual-jual. Mau?
Ya, coba bayangkan, jangan dikira hijrah itu enak ya Bapak Ibu ya. Rumah baru dibangun nih. Ya, setelah dibangun rumah anak terkenal kawin cik dulu. Ya, nikah cik dulu tanya. Dilamar perempuan. Sudah rumah selesai, perempuan dah dilamar, turun perintah untuk hijrah. Gimana? Kan goyang, kan goyang. Makanya ini berat nih. Makanya Nabi SAW katakan apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya memang untuk Allah dan Rasulnya. Memang Allah yang dia dapat, memang Rasulnya yang ia dapatkan. Tapi kalau orang yang berhijrah di dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha, untuk dunia. Boleh jadi kebalikan yang tadi, Pak. Orang hijrah ini, apa cerita orang hijrah? Kalau tadi kita contohkan dia baru bangun rumah, disuruh hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sedihlah dia tinggalkan rumahnya. Sekarang kebalikan. Dia sekarang di Makkah, gembel, tidak punya rumah. Tiba-tiba ada perintah hijrah. Dan di Madinah sudah ada orang-orang Ansor yang akan menampung, yang akan menjadi saudara angkat. Orang-orang gembel apa katanya? Nah, supaya kehidupan kita lebih baik kita hijrah. Kan makanya ada juga orang yang hijrah itu tidak pure. Ya, tidak murni, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala niatnya. Mungkin dia dapatkan dunia nanti hijrah, tapi dia tidak dapatkan Allah, tidak dapat rasulnya. Niat ini begitu penting. Nah, nanti penerapannya bagaimana? Kita niat insya Allah ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Alhamdulillah. Bang Riau Kepri sudah syariah. Sudah syariah Pak ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dicontoh oleh Bang Nagari. Amin. Ya aminkan saja dulu. Ya karena ulama tuh mengaminkan saja Pak. Orang kadang-kadang nanya, Ustaz apa kerja Ustaz untuk mensyariahkan Bang? Ya dia lo butuh plat merah dulu, lo syariahkan. Ya, kan beda ya, masing-masing ada kerjaan. Kerja ulil amri itu mensyariahkan bank daerah salah satunya ya. Ini kan namanya hijrah. Ya, bank tadinya bank biasa konvensional, berubah menjadi bank syariah. Sudah ada dewan pengawas syariahnya untuk menjamin bahwasanya akad-akad yang dilaksanakan di bank ini adalah bank syariah. Ya kita juga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya yakin punya kepedulian ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin bahasanya dalam hadis itu hijrah dan bahasa kerennya sekarang itu hijrah. Tapi kan dahulu disebut taubat, dahulu disebut insaf. Ya, orang hidupnya kelam tidak sholat, sekarang sudah sholat insaf, sudah insafnya. Kalau sekarang apa kata orang? Setelah hijrah saja Pak. Kajian hijrah, ya, isi galon hijrah, ya, artis hijrah, ya. Ya, memang ada hijrah ya. Hijrah itu man hajara ma'anahallahu anhu. Hijrah itu meninggalkan apa yang dilarang Allah. Tapi kan banyak juga orang yang hijrah itu cuma mengganti cover saja. Ini mohon maaf Pak ya, Bang Riau Kepri. Kalau diganti namanya menjadi Bank Riau Kepri Syariah, apakah langsung dia menjadi bank syariah? Apa proses yang harus dilalui sehingga bank konvensional menjadi bank syariah? Kan diperbaiki berarti akad-akadnya. Harus ada pengawasan. Ada dewan pengawasnya. Baru bisa dikatakan bank ini bank syariah. Datang orang Cina ke Indonesia. Mereka membawa menu mereka, menu orang Cina ke Indonesia. Apa itu bola daging? Apa itu bola daging? Bakso. Pakai daging apa? Daging babi. Dibuat bakso syariah. Judulnya saja yang dibuat jadi bakso syariah atau bakso halal. Apakah langsung halal bakso tadi? Apanya yang diganti? Tukar daging babi itu dengan daging yang halal, tukar dengan ikan, tukar dengan ayam. Seperti itu mestinya, fokus pada isi esensi. Hijrah juga seperti itu. Salah seorang ketua MUI ya, di Kabupaten Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia di Sijunjuang. Pernah suatu ketika setelah Jumat nelpon saya. Jarang-jarang nelpon, dan sekali nelpon lama pula. Sekali nelpon lama. Tapi bukan untuk pinjam uang Pak ya. Kita kan kadang ragu kan, kawan ini tidak pernah nelpon, sekali nelpon ternyata ini tidak pinjam uang. Ya, curhat aja. Tadi ya Bang baru selesai Jumat, kemudian nampaklah halaqah pemuda duduk-duduk. Pemuda-pemuda hijrah lah bahasa sekarang. Luar biasa. Ya, mungkin diskusi.
Masih ikut nimbrung duduk dengan pemuda-pemuda tadi. Ternyata yang diobrolkan itu ulama, Pak. Ambo nak ketujuh je Ustaz bulan. Tuh, jangguitnya kurang panjang. Saya nak ketujuh dengan Ustaz Pulang. Kenapa? Celananya isbal. Saya nak ketujuh pada Ustaz Pulang. Kenapa? Uh, Musik tak haram. Contohnya seperti itu. Saya nak ketujuh pada Ustaz Pulang. Kenapa? Gambar menurut dia tak haram. Tapi dalam fikihnya ada gambar Soekarno Hatta. Ya, kan ada juga orang-orang. Kemudian ketua MUI tadi, ya, Ustaz Ahmad Syukri, katanya bang, ambil cah dulu bang, tunggu sebentar bang. Abang tadi mengkritik ulama itu pakai ilmu atau nafsu itu bang? Abang punya ilmu enggak? Ilmu apa abang punya? Ilmu tafsir tahu? Enggak. Usul fikih tahu? Enggak. Tauhid apa? Enggak juga. Bahasa Arab lebih pandai? Enggak juga. Berarti abang tadi mengkritik pakai ilmu atau pakai nafsu? Terdiam. Terdiam ya. Orang banyak sekarang seperti itu, Pak. Mungkin pecinya dulu tidak dipakai, sekarang dipakai. Mungkin dahulu bajunya Iron Maiden, Metallica, sekarang bajunya sudah tidak tahu dulu ada ya, punya baju itulah. Bajunya sudah baju Krasino ya. Ya, bajunya sudah baju koko. Tapi dia tidak paham esensi hijrah. Kalau sebelumnya habis Jumatan, setelah Jumatan dia nongkrongnya di kafe. Nongkrong di kafe. Yang gunjing juga, tapi yang digunjingkan tuh paling-paling politisi, Pak. Yang digunjingkan tuh paling-paling pemain bola enak. Kamu apa? Saya di Demit. Kamu apa? Barcelona. Saya Madrid. Saya tidak suka dengan Messi. Kenapa? Messi itu banyak badannya bertato. Kemudian dia mendukung Israel dan seterusnya. Nanti yang suka Messi juga menyindir Ronaldo. Saya tidak suka Ronaldo. Kenapa? Anaknya banyak, istrinya nggak ada. Kan ada saja salahnya. Tapi yang digunjingkan siapa tadi? Pemain bola. Di mana dia gunjingkan? Di kafe. Sekarang pindah ke masjid. Tempatnya pindah. Kerjanya itu juga. Kalau tadi dia menggunjing di kafe, sekarang dia gunjing masjid. Kalau tadi yang digunjingkan itu pemain bola, sekarang yang digunjingkan mana kadang dosonya, Pak? Mana kadang dosonya tuh? Dia merasa sudah hijrah luar biasa, sudah berbobot obrolan kita sekarang. Ya, dahulu kita paling cuma ngobrolkan artis Korea. Kalau ibu, angkatan ibu kayaknya masih artis India ya. Kan dulu India, ini sebut Korea ya. Nah, sekarang sudah membicarakan ustadz, malah hebat pula daripada ustadz. Ya, kerjanya itu juga berarti ini tidak paham nih esensi hijrah. Lalu hijrah itu bagaimana sebenarnya? Ya, insaf, taubat, ya pastinya dimulai dengan niat. Ini makanya luar biasa ya kitab Imam Nawawi ini. Walaupun sudah ditulis dari lama Bapak-bapak Ibu, tapi masih relevan untuk kita bawa sekarang. Langkah selanjutnya kita tengok hadis nomor 2. Apa itu hadis nomor 2? Memang agak panjang. Imam Nawawi meriwayatkan hadis yang juga dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabat didatangi oleh malaikat Jibril berpakaian putih bersih, rambutnya hitam, tidak ada bekas debu. Ya orang kan sudah merasa ganjil ini. Orang-orang Arab kalau tidak dikenal pasti ini orang baru berjalan. Kalau baru berjalan harusnya rambutnya ada debunya. Ini debunya tidak ada. Dibilang orang sini tidak ada yang kenal pula. Yang ditanya oleh malaikat Jibril apa? 3. Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Islam itu apa? Rukunnya ada 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Iman 6. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, qada dan qadar. Kemudian ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita tidak bisa, maka kita tahu bahwa Allah melihat kita. Apa ini 3 ini? Islam itu adalah amal zahir.
kan amal semua. Mengucap kalimat syahadat amal, salat amal, zakat amal, puasa tarkul amal. Haji itu juga merupakan amal. Nah, ini satu komponen penting ya. Kalau kita mau menyebut diri sebagai muslim yang sempurna itu ini yang penting. Apa itu? Amal zahir. Landasannya apa amal tadi? Landasan amal adalah keyakinan. Apa yang kita yakini? Yakin pada Allah, yakin pada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan seterusnya. Ada iman, ada amal. Jangan dianggap satu hal yang sama nih Pak Ibu ya. Iman dan amal itu kalau disebutkan dalam konteks ini berbeda. Wal asri. Demi masa innal insana lafi khusr. Manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti dua hal ini berbeda. Ini mohon maaf nih, banyak orang-orang baru hijrah, baru-baru kenal istilah-istilah syariat, nampak amal orang aneh, dia katakan, oh sudah bermasalah akidahnya. Yang salah padahal bukan akidahnya. Yang salah apanya tadi? Amalnya yang salah. Kalau amal yang salah, maka katakan bahwasanya yang bermasalah adalah amalnya bermasalah. Dikit-dikit akidah. Dikit-dikit akidah. Bahaya Pak. Salah akidah itu dua saja, kalau tidak fasik, kalau tidak kafir. Kalau salah-salah akidah ya. Kalau fikih kan bisa jadi dia tidak tahu. Ya, bermasalah amalnya. Ada orang bilang, kami membuang kepala sapi ke laut. Kenapa buang kepala sapi ke laut? Sedekah laut. Nah, ini apa yang bermasalah nih Pak? Hah? Intelektualnya bermasalah. Kenapa bermasalah? Ya, kalau mau sedekah laut, jangan dengan kepala sapi. Pelet. Ya kan? Sedekah laut, sedekah ikan. Ya mungkin itu budaya dulu. Memang pengorbanan untuk ratu laut segala macam. Datang Islam. Nah, Islam tidak ingin frontal untuk menghilangkan itu. Diganti saja. Jangan pengorbanan untuk ratu laut. Tapi jadikan saja sedekah laut. Niatnya bukan untuk roh penghuni laut. Tapi untuk ikan segala macam. Ya makanan yang disukai ikan lah dikasih. Ya. Yang bermasalah itu memang ya bukan akidahnya. Tapi memang kemampuan intelektualnya bermasalah. Ada sedekah hutan, sedekah gunung. Apa sedekah gunung? Ayam panggang. Mewah kali. Jadi jangan dikit-dikit akidah. Karena akidah itu kaitannya dengan iman. Ada lagi amal. Iman, amal. Ada satu lagi. Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan ini perasaan dalam beramal. Rasa diperhatikan Allah. Merasa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dikesampingkan. Dalam sholat, jangan pikir sholat itu cuma perkataan dan perbuatan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Enggak. Ada juga sisi rasa yang mesti kita sisipkan ke dalam sholat tadi. Apa itu? Namanya khusyuk. Sama hal juga dengan zakat. Ada juga sisi rasanya. Rasa apa yang kita keluarkan dalam zakat itu? Rasa ikhlas, rela. Puasa juga ada rasanya. Apa itu? Sabar. Ketika kita mendapat nikmat, ada rasanya. Apa itu? Syukur. Ada juga negasi. Rasa-rasa yang harus kita hindari. Ketika melihat saudara kita mendapatkan nikmat, nah maka bagaimana caranya agar kita tidak dengki. Ketika ada sesuatu yang membuat kita marah, bagaimana cara kita mengontrol emosi. Itu kan rasa semua. Maka para ulama kemudian menyusun ilmu agar iman, Islam, ihsan ini berjalan beriringan. Agar amal kita sah, perbuatan kita benar, maka kita harus tahu halal dan haram. Disusunlah ilmu tentang halal dan haram. Apa itu namanya? Namanya ilmu fikih. Nah, jadi di ilmu fikih nanti kita belajar bagaimana hubungan manusia dengan Allah, ibadah. Taharah, salat, puasa, zakat, haji. Nanti ada muamalah terkait harta, maliyah, ada lagi munakahah, ada lagi jinayat, jihad, ada lagi bab itq, memerdekakan budak. Itu ilmunya tuh. Halal, haram. Ada lagi ilmunya, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini menjamin iman kita mantap, kokoh, kuat. Kaitannya apa saja? Berkaitan dengan iman pada Allah, iman pada Nabi. Ini syahadat nih Pak. Asyhadu alla ilaha illallah, iman pada Allah, ilahiyat.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iman kepada Nabi. Kemudian apa lagi? Mengikrarkan iman pada Allah dan pada Nabi, menghendaki kita untuk mengimani apapun yang dibawa oleh Nabi. Ini namanya sam'iyat. Malaikat, hari kiamat, surga, neraka, alam gaib. Apalagi? Nah, ihsan tadi. Ihsan, cara khusyuk dalam sholat, cara kita untuk ikhlas ketika kita mendapatkan musibah atau ketika kita memberi pada orang lain, cara kita sabar, cara kita bersyukur, cara mengontrol emosi. Ini kan manajemen kalbu istilahnya. Dibuat pula ilmu, apa namanya? Ilmu tasawuf. Ya, jadi Pak ya, Ibu ya, tasawuf itu bukan ilmu untuk jalan di atas api. Kalau ilmu untuk jalan di atas api itu ilmu debus Pak ya, bukan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ya ini tazkiyatun nafas. Ya, cara khusyuk dalam sholat. Nanti dijelaskan riyadhah-riyadhahnya. Jangan fokus pada fikih saja. Ustadz, yang penting kan kita tahu rukun sholat. Yang penting kita kan sudah tahu syarat-syarat sholat. Memang rukun dan syarat sholat itu penting. Tapi menumbuhkan khusyuk dalam sholat itu butuh latihan, Pak. Umpama orang tahu dia gerakan jurus silat, apakah ketika sparring dia langsung hebat? Enggak, belum tentu. Butuh apa supaya dia bisa hebat? Lari, ya enggak? Push up, push up. Push up itu silat bukan, Pak? Bu, siapa yang anak silat? Oh, bapak silat siapa? Ya enggak? Push up itu bukan silat. Tapi setiap pesilat push up. Orang taekwondo silat, push up juga. Walaupun itu bukan silat. Apa gunanya? Agar jurus tadi lebih bertenaga. Lari juga seperti itu. Lari itu bukan silat. Tapi pesilat itu mesti lari untuk membangun stamina. Katanya seperti itu. Nah, sama dengan ini. Umpamanya rukun sholat, syarat sholat itu apa? Itu namanya jurus. Apakah jurus itu efektif? Oh enggak. Untuk bisa efektif bagaimana? Butuh riyadhah. Apa riyadhahnya? Tinggalkan maksiat. Ya, Pak ya, susah kita khusyuk sholat gimana caranya? Cara paling ampuh supaya sholat itu khusyuk bagaimana? Tinggalkan maksiat. Ganti circle kita. Dengan circle orang-orang yang bisa membuat kita menjadi pribadi lebih baik, yang membuat hati kita menjadi lunak. Ya, tinggalkan syahwat sesuatu yang melalaikan, walaupun sesuatu ini mubah, tapi kalau melalaikan kita tinggalkan. Itu namanya apa? Riyadhah. Di mana kita belajar riyadhah? Nah, inilah rasa diperhatikan Allah. Atau merasa ketika kita sholat ini kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia poin dari ilmu tasawuf. 3 ilmu ini fardu ain dipelajari oleh setiap muslim. Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid, fikih, tasawuf. Ini mulainya, Pak. Ini mohon maaf, Bapak, Ibu kalau baru hijrah, baru taubat, jangan langsung belajar jihad. Langsung jihad sekali, Pak. Kalau apa-apa baru kemarin hijrah, sekarang sudah belajar poligami langsung aja jangan ya. Nanti dulu poligami aman tuh dulu masuknya. Ini mohon maaf kalau istri saya nonton ya. Untuk bapak-bapak, enggak untuk saya ya. Nanti dipelajari. Sekarang belajar apa dulu? Thaharahnya dulu, salatnya dulu. Ini kan masih banyak barangkali salat kita yang masih bermasalah Bapak Ibu. Ada imam di Payakumbuh nanya pada saya, Ustaz, di rakaat ketiga, rakaat keempat kita kan bacanya sir, Ustaz. Ya, Ustaz, kata saya pada imam. Itu bacanya panjang pendek tetap mesti benar atau boleh dibaca? Ini yang nanya imam loh, Pak. Yang nanya pada saya imam. Saya mikir, ya hak huruf itu kan tetap ada, mau dia jahar ataupun sir, tetap harusnya kan harus seperti itu. Tapi saya memikirkan kalau imam saja masih bertanya, berarti makmum masih banyak yang mengamalkan seperti itu. Ya, jangan sampai nanti sholat kita banyak sia-sia. Ada pula mazhab baru sekarang, apa tuh mazhabnya? Dia sholat gini aja. Kamu enggak baca dalam sholat? Ada dalam hati. Dalam hati enggak membaca. Dalam hati itu apa namanya? Memikirkan namanya. Ya, kita nanti imam kayak gitu. Pula enak. Allah Akbar. Diam aja nih imam gitu. Saya baca dalam hati, tidak terdengar. Ya, qiraah itu kan setidaknya terdengar oleh telinga kita sendiri. Tapi kan banyak juga yang seperti itu. Ini dulu mulainya
Makanya di sini nanti muncul istilah-istilah ya, ada hakikat. Hakikat itu tauhid, itu yang kita yakini, Pak. Nah, murid saya tuh, dia orang Pekanbaru ini juga. Namanya Gibran. Dia nanya pada saya, "Ustaz, apa itu syariat? Apa itu hakikat?" Pusing saya, Ustaz. Mohon maaf ya, saya bilang. Saya ambil roll, saya pukul tangannya. Nah, sakit enggak? Sakit, Ustaz. Yang menciptakan rasa sakit siapa? Siapa, Pak? Hah? Kalau dia bilang Allah, dia boleh balas ke saya enggak? Hah? Kan sakit tuh. Kalau dia bilang yang menciptakan sakit itu Allah, dia boleh balas ke saya enggak? Apa nih yang kacau? Kita yakin secara hakikat bahwa Allah yang menciptakan, tapi secara zahirnya syariat namanya. Secara zahir yang menyebabkan sakit itu apa? Pukulan. Yang memukul saya. Maka secara syariat boleh balas. Saya kasih roll sama dia, silahkan balas. Tidak, saya maafkan. Nah, itu namanya makrifat. Itu tasawuf. Tasawuf itu memaafkan ya. Wal afina 'anil nas. Kalau syariat apa? Syariat itu wa aqibuhum bimithli ma uqibtum. Ya, kita balas. Kalau misalkan orang berbuat salah pada kita, kita balas, itu enggak masalah sebenarnya, Pak. Tergantung ya. Ada beberapa kesalahan. Wa akhrijuhum min haitsu ma akhraju. Seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang sudah levelnya lebih tinggi, wal afina 'anil nas tadi, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi jangan nanti dicampur aduk. Ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya, datang ke pengadilan. Benarkah kamu sudah korupsi uang negara 1 miliar? Oh enggak, Pak. Allah yang menggerakkan saya. Ada cerita ya. Itu hakikat ya. Hakim bertanya apa tadi? Syariat. Syariat itu yang kita jawab apa? Zahir. Jangan dicampur aduk. Orang campur aduk ini payah. Yuk, sholat yuk, Bu. Pakai jilbab yuk. Yang penting menjilbabi hati, Ustaz. Itu kacau. Sholat ya? Anda, yang penting itu kita ingat Allah. Sholat ini kan orang-orang syariat nih. Ya, tidak perlu sholat. Maka orang-orang seperti ini berarti tidak paham komponen manusia. Ada tubuh kasar, ada roh. Jasad, roh, baru jadi manusia, Pak ya. Jasad tanpa roh apa namanya? Pakai. Roh tanpa jasad apa namanya? Nah, kalau ada orang sholat tidak khusyuk, sholat Allahu Akbar. Betul lah kunci suka tolong nih. Di rumah lah kunci tolong nih. Kompor lah mati tadi tolong nih. Itu ibadahnya ibadah apa namanya? Bangkai. Bangkai. Zahirnya sholat ya. Tapi ruhnya tidak ada. Tapi kalau orang yang sebaliknya, azan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat Allah. Boleh sholat. Itu ibadah apa namanya? Antu lahu. Ya. Ruhnya ada, ingat Allahnya ada, tapi fisiknya tidak ada. Dua-dua ini haruslah. Ya, ada fisik, ada non fisik, ada ruh, ada jasad, baru sempurna. Yang akan kita persembahkan kepada Allah itu yang terbaik, karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu cuma menerima dari orang-orang yang takwa. Itulah barangkali kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Kami selalu ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa tadi ya, 3 ilmu fardu ain untuk setiap muslim. Kemudian kami juga mohon doa dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Kita di Payakumbuh sedang membangun pusat markas kegiatan kita, kegiatan taklim dan dakwah kita di Al-Husar. Mudah-mudahan bisa dibangun, terlaksana, dan bisa kita rapikan jadwal kegiatan agar keilmuan Islam ini tetap berlanjut, estafet keilmuan tetap diwariskan kepada generasi selanjutnya, dan mudah-mudahan ini semua tercatat sebagai usaha kita untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah di atas muka bumi. Banyak maaf. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum